ini. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda pendengar edisi hari ini di hari Selasa 9 Juli 2024. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang-bincang mengenai Sumsel menghadapi tantangan ledakan penduduk usia produktif dan lansia. Kita sudah hadirkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang dalam Dialog Palembang pagi ini yang akan menyapa Anda juga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel ada Bapak Medi Herianto SHMH. Pak Medi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, makin bugar kayaknya nih Pak. Terakhir kita ketemu 2023. Iya. Baik, perjalanan ke sini juga lancar ya Pak, alhamdulillah ya? Alhamdulillah lancar Bu, lewat tol tadi. Oh iya? Aduh, baru mulai udah mau lawak aja Pak Medi ini. Selanjutnya, Ibu Marpaleni, statistisi ahli media BPS Provinsi Sumsel. Bu Marpaleni, terima kasih waktunya bersama RRI Persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ini Bu Marpaleni suaranya agak kecil, mungkin bisa agak semakin mendekat sama mikrofonnya ya Bu ya. Sayang. Pagi aja, Bu, kali. Masih pagi ya. Belum panas. Belum panas ya Pak ya. Baik, tapi udah sarapan kan Bu? Alhamdulillah sudah Mbak. Oh sudah ya, oke. Ini kali pertama Bu Marpaleni hadir di sini. Oh iya, ini yang pertama saya kesini. Mudah-mudahan nggak yang terakhir juga ya. Amin. Amin ya. Baik, nah kedua narasumber sudah hadir di studio Pro 1 Palembang pendengarkan penduduk usia produktif dan lansia begitu ya. Tapi sebelum saya ke topik pembahasan kita di pagi hari ini, saya ingatkan kembali untuk Anda, silakan bergabung di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau juga bisa ke aplikasi RRI Digital kami dan juga di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, tapi ini sebelum lebih lanjut, ingin bertanya mengenai Sumsel yang akan menghadapi tantangan ledakan penduduk usia produktif dan lansia. Mumpung ada Pak Medi di sini ya, Bu Marpaleni ya. Karena kan lagi viral ya di mana-mana tuh media online up tuh Pak soal harus punya satu anak perempuan. Apakah memang diharuskan, diwajibkan? Karena beberapa hari terakhir itu kan viralnya itu BKKBN itu menyarankan dalam satu rumah itu keluarga harus punya satu anak perempuan. Nah, bisa dijelaskan dulu ini seperti apa nih Pak? Di rumah saya tuh banyak loh Pak, perempuannya malah 3 bukan 1. Silakan Pak Medi. Baik, para pemirsa yang kami cinta, kami banggakan. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bahwa salah satu visi dan misinya BKKBN itu adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Jadi seimbang antara kematian dengan kelahiran. Makanya kita berupaya untuk mewujudkan angka kelahiran total kita di angka 2,1. Jadi seimbang maksudnya gini. Jadi tidak harus setiap keluarga itu punya anak perempuan. Contohnya saya aja gak punya anak perempuan. 3 anak saya semuanya laki-laki. Nanti kalau setelah nikah baru dapat anak perempuan nanti Bu. Nah jadi maksudnya gini, wajib punya anak perempuan tiap keluarga itu maksudnya gini, bahwa seorang ibu itu kan dia udah menopause, gak mungkin lagi melahirkan anak lagi Bu. Baik. Iya. Nah berarti harusnya tuh 1 laki-laki 1 perempuan begitu ya Pak ya? Idealnya seperti itu ya. Tapi tidak harus itu kan. Oh tidak harus. Karena yang menentukan yang Maha Kuasa. Oke, Iya. Baik. Nah, kita langsung jadi pendengar mudah-mudahan ini jawaban Pak Medi ya. Jadi kita tidak kebingungan lagi juga ya. Ini maksudnya apa sih gitu kan ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan kita mengenai Sumsel ini menghadapi tantangan ledakan penduduk usia produktif dan lansia. Jadi sebelum saya ke Pak Medi lagi nih, saya ke Bu Marpaleni dulu. Tapi sebenarnya kita mau intip dulu nih Bu Marpaleni ya. Seberapa banyak memangnya untuk jumlah penduduk yang di usia produktif, lalu juga di usia lansia saat ini untuk kategori Sumsel ini? Oke, ya Mbak Tata. Jadi BPS kita kan mengumpulkan data itu setiap 10 tahun sekali di angka yang berakhiran 0. Nah terakhir pengumpulan data kita itu di tahun 2020 melalui
Dari di tahun 2020 itu setelah kita kumpulkan data, kita melakukan semacam proyeksi, kan kita dapatkan jumlah, kemudian dari jumlahnya kita proyeksikan ke depan. Yeah. Kalau dari hasil dari sensus penduduk kita di tahun 2020, total penduduk Sumatera Selatan itu sekitar 8,45 juta jiwa. Dari 8,45 juta jiwa itu kita saat ini kondisinya adalah yang ada di usia produktif itu usia produktif itu dikategorikan sebagai penduduk pada usia 15 sampai dengan 64 tahun. Penduduk sampai dengan 64 tahun itu kita di tahun 2020 itu sudah 67%. Ini artinya bahwa kalau kita di banyak penduduk di usia produktif, itu berarti kita angka ketergantungan penduduk itu kurang dari 50%. Jadi merupakan sebuah hal yang baik gitu. Sementara kalau kita lihat di angka jadi ada penduduk di usia produktif, ada juga penduduk di usia non produktif. Yeah. Penduduk usia non produktif ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang kurang dari 15 tahun, yang muda, dan ada juga penduduk non produktif yang tua, yang di atas 65 tahun. Nah, fenomena yang kita hadapi sekarang itu adalah kalau dari hasil sensus penduduk 2020 itu kalau penduduk usia non produktif yang tua itu sekitar 5%-an, masih 5%-an tahun 2020. Namun dari indikator-indikator demografi yang kita kumpulkan dari angka tadi ya Pak ya, tingkat fertilitas, kemudian mortalitas, dan kemudian juga migrasi, itu kita dapatkan bahwa nanti ke depan itu penduduk yang berumur 65 tahun ke atas ini dia akan semakin meningkat gitu sampai dengan kalau di tahun 2035 kita proyeksikan sampai 15 tahun itu sekitar 9,35%. Namun kita juga kalau dari banyak kayak misal literatur yang membahas tentang penduduk tua itu seberapa gitu. Itu biasanya ada yang mengkategorikan antara 65 plus atau 60 tahun ke atas. Kalau kita lihat dari angka 65, ya kalau 65 tahun tadi kita masih 5%-an tahun 2020. Yeah. Tapi kalau kita lihat dari yang 60 tahun ke atas itu kita udah 9%-an. Dan kemudian di tahun 2035 itu sudah 14%-an lebih, hampir 15%. Nah, dari banyak referensi itu dikatakan bahwa jika penduduk usia 60 plus itu sudah masuk dalam kategori batas 10%, itu kita sudah dikatakan penduduk kita. Oh tua. Jadi kita tuh udah dianggap lagi, kalau dulu kan Indonesia itu terkenal dengan piramidanya penduduk muda. Zaman dulu piramida penduduk muda itu artinya lebih banyak yang muda-muda. Ke depan itu kita akan semakin tua, lebih banyak orang tua. Jadi semakin tua. Kayak kalau manusia kan ada umurnya. Yeah. Kalau negara itu dilihat muda atau tua, kategorinya itu dilihat dari komposisi umur dari penduduknya. Oke. Pak Medi, sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi ya ledakan penduduk ini? Ya, kalau yang ledakan penduduk usia produktif itu kan, ini karena angka kelahiran kita semakin menurun. Tahun 2021 itu di angka 2,38. Nah, tahun 2023 itu sudah berada di angka 2,2. Nah, dengan adanya angka kelahiran ini terjadi penurunan, maka anak yang tadinya masih usia anak itu masuk menjadi usia produktif. Makanya usia produktif itu dikatakan semakin banyak, sedangkan usia anak itu semakin berkurang. Nah, kemudian kenapa usia lansia itu semakin banyak? Yeah. Karena sekarang usia harapan hidup di Indonesia dan Sumatera Selatan itu semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya usia harapan hidup, kenapa? Karena derajat kesehatan dari masyarakat kita itu semakin tinggi. Nah, makanya lansia itu semakin bertambah. Tadi udah disampaikan bahwa sekarang aja udah 60 tahun ke atas itu udah 9%. Kalau saya hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2023, secara absolut jumlah lansia yang ada di Sumatera Selatan ada 751.829 jiwa. Itu lansia. Nah, bisa dibayangkan kalau kita lihat dari jumlah usia produktif yang sekarang ada itu berada di angka 5.400.119
jiwa. Itu usia produktif yang ada pada saat ini. Nah, usia produktif ini setiap tahun akan mengalami rotasi kehidupan, yaitu yang umurnya 59 akan menjadi 60. Artinya mereka masuk ke usia lansia. Nah, salah satunya nanti tahun depan saya, Bu. Ya, saya akan menjadi lansia tahun 2025, itu kan. Oke. Artinya ini dengan satu saja itu mengalami pertambahan, itu kan. Belum tambah-tambah yang lain. Ya. BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ada 9 loh yang pensiun tahun depan. Nah, ditambah Jadi 9 artinya dari tambah BKKBN. 9 dari BKKBN ya, Sumatera Pak, ya. Selatan Iya. aja. Belum dari RRI gitu ya, Pak? Itu yang di provinsi, Bu. Iya. Belum ya di kabupaten Iya, kotanya iya. nanti, gitu. Oh, baik. Kita ke pendengar dulu ya, Bu Leni dan juga Pak Medi ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi dengan Pak Alamsyah di sini. Selamat pagi RRI, selamat pagi narasumber. Pak Alamsyah di mana, Pak? Ini Palembang. Pak Alamsyah di Seperti Palembang. biasa. Ya, silakan. Oke, mungkin saya berpendapat terlepas dari jumlah besaran penduduk khususnya Sumatera Selatan, Indonesia pada umumnya. Poin saya yang pertama mungkin bagaimana penduduk yang usia tidak produktif tadi 65 atau 60 ke atas dan 15 ke bawah itu tidak menjadi beban. Kemudian yang produktif ini diusahakan menjadi aset bagi daerah ataupun bangsa. Mitigasinya tentu menurut saya bagaimana seluruh warga bangsa ini, warga negara yang produktif dan non produktif itu dijaga kesehatannya. Jadi karena kalau penduduk kita sehat, tentu yang non produktif tidak menjadi beban, yang usia produktif menjadi aset bagi daerah ataupun bangsa. Itu. Kemudian yang kedua, pendidikan. Pendidikan kita, anak-anak yang belum produktif tentu ini akan menjadi aset, jangan sampai menjadi beban. Karena itu pendidikannya harus baik dan berkualitas. Itu. Jadi kesehatan dan pendidikannya harus baik. Kesehatan bagaimana mungkin anak-anak yang belum 100.000 hari pertama itu dicegah dari stunting. Itu apalagi sekarang pemerintah tingkat stunting kita masih cukup tinggi. Kemudian pendidikan di PISA, tes PISA anak-anak Indonesia masih tertinggal sekali, kita sedih sekali, tertinggal dari negara-negara tetangga kita. Kemudian dari survei population review, IQ orang-orang Indonesia itu 78, ini sangat menyedihkan. 78 itu sama dengan IQ gorila katanya. Itu sangat sedih sekali bagaimana IQ kita ditingkatkan. Karena itu saya pernah membaca bahwa 50% orang Indonesia itu kategori tanda kutip bodoh. Sekarang bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah daerah, meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Karena itu ada di tanggung jawabnya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alam yang sudah bergabung bersama kami. Sebelum dijawab, kita ke pendengar selanjutnya ya Pak ya. Sudah ada yang menunggu nih. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Sama Bapak siapa di mana Pak? Sama Pak Doni yang ada di Kenton. Pak Doni di Kenton, silakan Pak. Ya, selamat pagi untuk Ibu Marapaleni dan juga Pak Herianto. Pagi. Iya, baik. Nah, ini terkait dengan topiknya ini, Sumsel tengah menghadapi ledakan masyarakat lansia dan juga usia produktif ini. Kita pengen tahu Pak untuk ledakan ini datanya itu apa ya, dari tahun ke tahun itu peningkatannya seperti apa nih Pak? Apakah ini memang masyarakat datangan yang ke Sumsel atau memang ini masyarakat asli Sumsel? Dan juga mengenai dari hal ini, apakah dari pihak pemerintah juga sudah menyiapkan program khusus sehingga nantinya ini akan berguna untuk menekan apa ya, kayak masyarakat dalam kategori lansia dan juga produktivitas ini tetap bisa menghasilkan untuk kesejahteraan masing-masing. Oke. Pak. Mungkin itu aja pertanyaannya Mbak. Baiklah, kalau begitu terima kasih Pak Doni yang ada di Kenton. Kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Alam di Palembang begitu ya. Nah, bagaimana penduduk yang terjadi saat ini tuh yang produktif tidak menjadi beban, tapi yang produktif juga menjadi aset begitu. Karena kaitannya juga
anak-anak yang belum produktif juga nantinya jangan jadi beban, harus menjadi aset ya, karena harus diperhatikan juga kesehatan dan pendidikan yang harus baik. Pak Medi, silakan. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ini kan. Ini memperlihatkan bahwa betapa pedulinya masyarakat kita terhadap sesamanya itu kan. Itu dengan adanya kondisi seperti yang disampaikan tadi, memang betul-betul sangat menyedihkan sekali. Nah, Sumatera Selatan itu sudah termasuk udah mendapatkan bonus demografi. Nah, jadi artinya usia produktifnya sudah lebih tinggi itu kan dibandingkan usia non produktif. Nah, tapi pertanyaannya itu kan, apakah usia produktif ini memang betul-betul sesuai dengan harapan atau bagaimana? Nah, makanya dalam menyikapi hal ini kita dengan menggunakan pendekatan ke bonus demografi dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita bicaranya mulai dari balita dulu gitu kan. Apa yang harus kita lakukan di masa seorang anak itu masa balitanya. Jadi masa umur 0 sampai 5 tahun ini yang kita harus perhatikan betul itu adalah pemenuhan gizi. Nah, tadi khawatir kalau nanti banyak anak kita yang menjadi stunting gitu kan. Jadi gizi itu menjadi faktor penentu sekali untuk tidak menjadi stunting. Kemudian diimbangi dengan pola asuh. Jadi dua ini di masa balita itu gizi, pemenuhan gizi dan pola asuh. Ini dalam rangka upaya kita untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Gitu ya. Nah, kemudian di fase umur 6 sampai 14 tahun ini fase SD dan SMP. Jadi pemenuhan gizi dan sekolah. Jadi kita dorong keluarga-keluarga yang ada itu untuk memenuhi gizi anak di usia 6 sampai 14 tahun. Kemudian dorong supaya anak itu tetap mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian pada umur 15 sampai 21 tahun, nah ini fase pendidikannya SLTA dan perguruan tinggi. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka itu menjadi generasi berencana, gitu kan. Dengan pendidikan yang setinggi-tingginya, kemudian mempunyai skill. Nah, ini skill yang harus dipersiapkan. Karena kalau masyarakat kita tidak punya skill, apa yang bisa mereka lakukan nantinya? Nah, kemudian kepada anak-anak umur 15 sampai 21 tahun ini harus kita berikan pendidikan vokasi. Jadi ada keterampilan khusus, pendidikan keterampilan khusus. Jadi bukan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum itu kan itu masih ngambang, mau kemana arahnya ke depan. Jadi itu nanti akan menjadi bekal bagi yang bersangkutan untuk apakah dia akan menciptakan lapangan kerja ataukah dia akan mencari kerja. Itu dengan skill, vokasi, kemudian kita upayakan mengikuti magang. Gitu kan. Magang itu dia mendapatkan keterampilan, tapi kalau tidak diikutkan dalam praktek ini kan, praktek dalam pelaksanaan pekerjaan secara nyata itu juga akan tidak begitu berkembang. Nah, kemudian di fase umur 22 sampai 54 tahun ini adalah fase puncak. Jadi upskill. Jadi pada fase ini juga para mereka-mereka ini kita harapkan untuk sudah mulai merencanakan untuk kehidupan berkeluarga. Jadi mulai merencanakan kapan mau nikah, kemudian kapan pengen punya anak pertama, berapa jumlah anak yang diinginkan, berapa jarak antara anak. Ini mencegah terjadi 4 terlalu. Jangan hamil dan jangan menikah di usia terlalu muda. Bukan menikah di usia terlalu muda, jangan hamil di usia terlalu muda, kemudian jangan hamil di usia terlalu tua, jangan hamil dengan jarak terlalu dekat, dan jangan terlalu sering. Nah, itu yang kita lakukan di fase umur 22 sampai 54 tahun. Ini kita katakan fase golden. Nah, kemudian di umur 55 sampai 64 tahun itu kita sebut dengan fase silver. Nah, ini kita mempersiapkan, para warga kita yang umur itu dalam rangka untuk memasuki fase usia lansia. Jadi mereka itu harus kita betul-betul kita persiapkan. Nah, BKKBN punya satu program pembinaan keluarga lansia dalam rangka untuk mewujudkan lansia tangguh. Nah, kita tahu bahwa para lansia ini seringkali orang beranggapan bahwa lansia itu adalah orang yang tidak berguna, gitu kan? Orang yang tidak berdaya. Itu adalah anggapan yang
keliru. Sebetulnya lansia itu punya prinsip yang luar biasa, punya harga diri yang sangat tinggi sekali. Coba kita lihat di sekitar kita, banyak lansia-lansia itu yang tidak mau ikut kepada anak-anaknya, tinggal dengan anak-anaknya. Karena mereka apa? Karena mereka merasa bahwa mereka masih punya kemampuan untuk itu. Sehingga mereka mau hidup secara mandiri. Nah, BKKBN melalui program pembinaan keluarga lansia dalam rangka untuk mewujudkan lansia tangguh, ini adalah upaya untuk mewujudkan lansia itu pertama sehat jasmani, sehat rohani. Jadi kalau salah satu yang dikhawatirkan orang pada saat dia akan memasuki usia lansia itu adalah bayangannya, wah saya kalau udah lansia sering sakit-sakitan. Nah ini gimana caranya supaya lansia itu tidak seperti yang dibayangkan kalau usia lansia sering sakit-sakitan. Makanya pada pralansia itu kita persiapkan dengan baik. Dan pada masa mereka masuk usia lansia itu betul-betul kita lakukan suatu tindakan-tindakan, yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada para lansia sehingga lansia itu akan menjadi sehat. Kemudian pembinaan secara mental, spiritual, yaitu keagamaan. Jadi kepada mereka kita berikan pembekalan tentang keagamaan secara maksimal sehingga mereka punya kemampuan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing seluas-luasnya. Nah kemudian pada para lansia juga diberikan pengetahuan vokasi juga. Nah ini dalam rangka sebagai bekal bagi mereka untuk melakukan usaha. Nah apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan peminatan. Nah itu diantara yang kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan lansia tangguh. Jadi lansia itu adalah lansia yang berdaya guna dan mandiri. Jadi tidak ketergantungannya akan semakin berkurang. Itu yang kita upayakan di usia 55 sampai 64 tahun. Nah kalau yang 65 tahun ke atas, ini lebih kepada pembinaan kesehatan, upaya untuk peningkatan derajat kesehatannya, kemudian perlindungan. Nah ini yang butuh perlindungan itu kan perhatian secara khusus itu di usia 65 tahun ke atas. Tapi bukan juga mereka menjadi orang yang tidak berdaya. Kalau mereka sehat, punya keterampilan, mereka bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan usaha, dan ini bisa menjadi satu suri teladan bagi anggota keluarga yang lain dan masyarakat di sekitarnya. Nah saya kira dari dua penanya tadi, saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik. Nah saya ke Bu Marvalini setelah saya mendapatkan penjelasan dari Pak Medi ya. Jadi tadi juga pendengar juga bertanya, sebenarnya data dari tahun ke tahun ini yang meningkat masyarakat asli Sumsel, apa yang datangan gitu ya Bu ya, gitu. Kalau kita lihat dari hasil dari sensus penduduk ya Mbak ya, jadi peningkatan dari penduduk perubahan dari struktur demografi kita bisa bilang begitu, bahwa penduduk usia muda itu semakin lama semakin berkurang presentasinya, sementara yang tua itu semakin lama semakin meningkat. Itu lebih disebabkan oleh karena memang tingkat kelahiran kita, TFR kita tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Medi tadi semakin lama semakin menurun, sementara juga mortalitas kita, tingkat kematian kita itu juga semakin menurun. Artinya kedua kondisi ini semakin membaik. Yang disebabkan berarti memang ada perbaikan yang memang disebabkan oleh keberhasilan dari pembangunan kita, terutama di bidang kesehatan gitu ya. Jadi lebih disebabkan bukan karena banyak yang masuk, tapi memang kita semakin lama semakin sehat gitu. Itu juga kita didukung dengan oleh angka UHH, umur harapan hidup kita. Umur harapan hidup Sumatera Selatan itu artinya bahwa ketika seorang bayi itu baru lahir, dia diharapkan akan sampai dengan umur berapa. Nah itu di tahun 2000 yang terakhir 2023 kita juga sudah sampai 74. Jadi itu artinya orang yang bayi yang lahir di tahun lahir di tahun 2023 dia diharapkan akan bisa sampai dengan umur 74 tahun. Itu orang dalam di kitanya sendiri. Jadi memang lansia yang ada di kita itu semakin lama semakin banyak proporsinya, karena memang kita semakin lama semakin sehat. Mungkin dulu angka umur harapan hidup itu
tidak sebaik yang sekarang. Makanya bisa semakin lama proporsi yang penduduk umur 60 sampai dengan 65 tahun ke atas itu dia semakin dengan banyak. Kemudian kalau kita lihat lagi, bisa juga kita pelajari dari struktur demografinya dari penduduk lansia, itu bisa kita lihat bahwa yang paling banyak itu mungkin nanti akan ngaruh ke program-program juga Pak ya. Kalau kita lihat dari data BPS kita yang paling banyak dari penduduk lansia 60 tahun ke atas itu adalah merekanya tinggal di pedesaan. Jadi mungkin program-program yang terkait dengan mendukung lansia mungkin bisa menargetkan penduduk lansia yang tinggal di desa, paling banyak di desa. Selain itu juga, ini ada kebalikan juga dari struktur demografi kita. Kalau dari penduduk muda dan usia produktif kita masih banyak laki-laki. Tapi kalau penduduk usia lansia itu banyak perempuan, lebih banyak perempuan. Mungkin memang angka harapan hidup perempuan sepertinya yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Mungkin bisa juga ini akan berdampak kepada kebijakan yang bisa kita lakukan. Bisa juga dilihat dari kabupaten kota. Jadi beda-beda juga ini, nggak sama. Misal Sumatera Selatan proporsinya 9-10% ya sekarang, itu nggak sama di seluruh kabupaten kotanya, beda-beda. Kita kabupaten kota itu ada beberapa daerah seperti itu ada 4 daerah itu Lahat ya kalau saya lihat itu yang penduduknya dia di atas 10%. Jadi tidak penduduk lansia itu sebarannya itu tidak hanya mengelompok di satu tempat dan peta sebaran demografis antar daerah itu juga berbeda. Jadi ini mungkin nanti juga akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan kayak prioritas kebijakan yang ada di tiap daerah juga mungkin tidak sama satu sama lain. Saya juga setuju tadi Pak terkait dengan itu tadi ya, bahwa memang gimana ya, kayak ledakan penduduk yang sekarang ini itu bisa menjadi juga bukan hanya tantangan yang juga menciptakan peluang. Karena kita sekarang seperti yang disampaikan dari Pak Medi, kita sudah menghadapi masa bonus demografi. Ya, tapi balik ke pertanyaan tadi Bu ya, data penduduk yang meningkat ini sebenarnya memang asli pure data masyarakat Sumsel, apa ini yang terjadi adalah masyarakat yang datangan tapi tinggal di sini gitu? Kalau dari ininya dari kita Pak, memang asli ya, memang memang masyarakat Sumsel ya. Oke, baik. Saya ke Pak Medi lagi nih ya. Nah, bagaimana nih Pak pengaruh ledakan penduduk ini ya? Nah, tadi kan sudah dijabarkan tentang strategi lah bisa dibilang ya Pak ya, upaya dari BKKBN sendiri ya. Nah, bagaimana pengaruhnya Pak ledakan penduduk ini? Jika memang ledakan penduduk ini sudah terjadi, kan itu akan ada banyak sekali dampak negatif gitu ya Pak ya, yang bisa menyebabkan apapun itu. Nah, itu yang harus kita ketahui itu Pak, biar kita lebih aware, lebih waspada, lebih bisa bersiap-siap lah ya, begitu ya Pak. Silakan Pak. Baik, yang pertama itu kan tadi bicara tentang kaitan dengan bonus demografi, bahwa Sumsel udah bonus demografi. Nah, penduduk usia produktif kalau dia sudah tinggi itu kan, seperti yang terjadi pada saat ini, itu ada 2 kemungkinan. Kalau penduduknya berkualitas, itu artinya menjadi satu peluang, menjadi satu aset. Tapi kalau dia tidak berkualitas, skill tidak punya, ini akan menjadi satu ancaman. Sehingga beban pemerintah itu akan semakin berat. Nah, kita harapkan usia produktif itu bisa menanggung usia non produktif. Tapi kalau kenyataannya terjadi banyak pengangguran karena penduduk kita tidak punya skill itu kan, maka ini akan tetap menjadi beban itu kan, menjadi satu persoalan. Yang Dan ini akan menjadi kalau Sumsel, saya kira pada saat ini kan, apakah lebih banyak asetnya? Apa jangan-jangan lebih banyak yang tidak produktifnya nih? Ya kalau istilah produktif itu kan itu usia produktif. Tapi kalau yang kalau beban kita berarti lihat, apakah banyak asetnya, apa banyak bebannya nih? Nah ini saya rubah pertanyaannya. Ini saya gak bisa jawab, nanti dari teman kita dari BPS nih, karena angka-angkanya ada di sana gitu kan. Tapi yang jelas kalau banyak yang tidak produktif, artinya itu akan menjadi beban bagi pemerintah. Ini dampak dari ledakan usia di usia produktif. Nah, ada satu tantangan yang kita hadapi dengan adanya ledakan usia produktif. Nanti kalau mereka sudah pertama tantangannya, kalau mereka
menikah di usia terlalu muda. Karena produktif itu mulai 15 lah. Ya. Kalau mereka menikah di usia kurang dari 20 tahun, 21 tahun, artinya ini terjadi pernikahan dini. Ada beberapa dampak yang mungkin timbul. Yang pertama, yang pasti jarak kemungkinan untuk usia untuk hamil dan melahirkan itu semakin panjang. Jadi kemungkinan kalau mereka tidak kita ajak untuk mengatur, mengendalikan kehamilan dan kelahiran, ini akan punya dampak terhadap ledakan penduduk itu di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, dampak dari pernikahan di usia dini itu adalah salah satu faktor. Ini salah satu faktor terjadinya stunting itu adalah pernikahan dini. Apalagi kalau anaknya nanti masa kehamilan tidak diperiksa dengan baik, kemudian anak tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga anak itu punya potensi untuk menjadi anak yang stunting. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita dihadapi oleh semua belahan dunia, ini masalah stunting ini. Nah, begitu juga untuk yang usia di atas 21 tahun, 21 sampai 49 tahun. Ini juga menjadi satu tantangan bagi kita, bagi BKKBN. Nah, kalau mereka juga tidak kita betul-betul kita edukasikan, kita ajak mereka untuk mengatur kehamilan dan kelahiran, ini juga menjadi satu ancaman terjadinya ledakan penduduk di masa yang akan datang. Tapi alhamdulillah Sumsel, nah ini untuk Sumatera Selatan, Ya. Seperti tadi angka kelahiran totalnya sudah di angka 2,2. Artinya angka kelahiran kita alhamdulillah sampai saat ini masih bisa dikendalikan. Nah, kemudian tantangan kita lagi dengan adanya ledakan di penduduk di usia lansia. Nah, ini udah pasti ini menjadi satu VR yang luar biasa yang harus kita sikapi bersama. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena dalam mewujudkan lansia tangguh itu kan ada 7 dimensi itu yang harus kita betul-betul dipersiapkan, diwujudkan. Yang pertama itu dimensi spiritual. Jadi artinya secara non fisik, mental, emosionalnya itu yang harus kita persiapkan betul mereka itu. Kemudian dimensi intelektualnya, dimensi fisik. Jadi kesehatan harus betul-betul mereka bisa terjaga kesehatannya. Nah, kemudian dimensi emosional. Jadi emosional orang-orang lansia itu terkadang itu ya kadang-kadang suka meledak-ledak karena ada kekhawatiran yang mereka rasakan itu kan, karena mereka belum siap. Makanya mereka harus kita betul-betul kita bina sehingga tingkat emosional mereka itu bisa dikendalikan. Kekhawatiran yang mereka tadinya pikirkan itu ternyata tidak betul. Itu yang harus kita lakukan betul. Kemudian dimensi sosial. Nah, terkadang para lansia itu kan merasa wah mereka tidak berguna, manusia tidak berguna, tidak dipakai orang lagi. Nah, ini yang harus kita berikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka itu berguna. Berguna bagi diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat sekitarnya. Nah, itu yang harus kita berikan keyakinan kepada mereka. Nah, kemudian dimensi profesional dan vokasional. Nah, ini ya pengetahuan keterampilan tadi yang saya bilang bahwa usia lansia itu harus kita berikan pendidikan vokasional. Jadi keterampilan khusus yang menjadi bekal mereka untuk melakukan suatu usaha-usaha yang produktif. Nah, kemudian dimensi lingkungan. Jadi bahwa mereka itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu saya kira yang menjadi satu tantangan dengan adanya ledakan penduduk usia produktif dan usia lansia. Jadi ayo, nah ini kita ajak semua pihak yang terkait tentang upaya untuk mewujudkan 7 dimensi lansia tangguh tadi, termasuk pengendalian penduduk, itu pengendalian kekelahiran tadi. Ayo kita bersama-sama untuk melakukan ini. Mudah-mudahan penduduk Sumatera Selatan tidak terjadi ledakan kelahiran atau kita sebut dengan baby boom, dan usia lansia itu semuanya menjadi lansia yang tangguh. Jadi tidak ada lansia yang tidak berguna atau tidak berdaya gitu. Semuanya bisa berdaya guna. Berarti semuanya aset gitu ya, Pak? Semuanya menjadi aset. Oke. Ya.
Berarti Sumatera Selatan ini bisa dibilang, maksudnya gini, yang saya mau bertanya aja lah ya daripada saya keluar statement gitu ya Pak. Apakah Sumatera Selatan ini menjadi salah satu juga provinsi ya gitu ya Pak ya, yang menjadi fokus perhatian dari BKKBN pusat dalam penekanan ledakan penduduk ini? Ya saya kira semua provinsi. Oke. Itu menjadi Provinsi satu ya. perhatian karena salah satu upaya yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Jadi untuk mewujudkan tumbuh seimbang itu adalah dengan cara pengaturan kehamilan dan kelahiran. Jangan sampai terjadi ledakan kelahiran dan kehamilan. Ya. Oke. Baik, saya ke BPS nih Bu Marpaleni. Setelah kita banyak berbicara dari awal sampai sejauh ini ya tentang data usia produktif dan juga lansia ya. Nah, bagaimana juga tantangan untuk menghadapi ini semua. Lalu peluangnya mungkin juga bisa diceritakan bagaimana update terakhir dan juga implikasinya apa nih jika ini kan sudah kita bicarakan nih ya gitu. Silakan Pak. Oke. Banyak tadi ya sudah disampaikan Iya. oleh Pak Medi tadi sebenarnya. Jadi kita mungkin ada yang dibilang ada perubahan struktur demografi. Jadi tantangan yang terkait ledakan yang kita hadapi sekarang itu berbeda dengan ledakan yang kita hadapi sekian puluh tahun lalu. Di awal-awal kita punya yang namanya baby boom di awal tahun 80-an yang ketika banyak sekali penduduk, banyak sekali kita angka kelahiran kita sangat tinggi. Nah, yang sekarang yang kita hadapi itu adalah angka kelahiran kita menurun. Nah, angka kelahiran kita menurun itu artinya jumlah bayi yang dilahirkan itu semakin menurun. Nah, yang sekarang sedang terjadi itu sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah peluang yang namanya bonus demografi. Karena yang sedang meledak, yang sekarang akan meningkat itu adalah orang-orang yang akan nantinya berkontribusi terhadap perekonomian kita. Yang tadi yang usianya 15 sampai dengan 64 tahun dan mereka ini yang nantinya akan menjadi orang-orang yang bisa untuk membantu yang usianya non produktif yang di bawah 15 sama yang di atas 65 tahun gitu ya. Cuma tadi seperti disampaikan oleh Pak Medi bahwa yang 15 sampai 64 ini dia itu sebenarnya bukan bonus buat kita. Kita ini sedang ada dalam masa-masa keuntungan. Banyak negara seperti negara-negara Cina sekarang juga sedang menghadapi, mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik. Tapi ada juga contoh kasus negara lain yang tidak berhasil. Jadi kita ini sekarang sedang ada di masa-masa bonus yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya keuntungan ledakan ini sebuah keuntungan karena mereka usia produktif. Ini bisa kita maksimalkan supaya nanti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Bagaimana tadi 15 sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Medi strateginya. Kemudian tadi ada juga mungkin tadi ada yang bertanya tentang gimana ya kondisi dari penduduk 15 sampai 60. Gimana tentang penduduk usia produktif kita yang 15 sampai 64. Itu salah satu indikator mungkin yang bisa dilihat kalau BPS punya itu namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja itu dia menggambarkan tentang kecenderungan tenaga kerja. Apakah dia aktif bekerja, mencari kerja ataukah tidak. Nah, kalau kita lihat dari yang ada di Sumsel itu saat ini, kalau terlihat dari partisipasi angkatan kerja itu kita masih cukup baik di atas 70%. Namun 72% itu kita di tahun 2023 ya. Namun kita juga harus melihat bagaimana proporsinya tadi di kelompok umurnya, di kelompok mana dia. Nah, kalau kita lihat juga kalau dari data BPS itu tingkat partisipasi angkatan kerja kita itu bentuknya dia kayak terbalik. Yeah. Jadi di usia kita yang tengah, misal dari usia 20 sampai dengan 20 sampai dengan usia 55 tahun itu dia di atas. Jadi bentuknya begini. Yang 15 itu agak naik dikit, kemudian dia mencapai puncaknya masih begini dan kemudian turun di tahun 55 sampai dengan di usia 60 plus. Nah, ini kita harus hadapi ke depan karena ini kan nanti bergeser, Mbak. Karena 5 tahun ke depan yang umurnya 20-24 dia akan 25. Kemudian yang umurnya 45-49 dia akan ke atas. Nah, ini mereka ini tadi yang disampaikan oleh Pak Medi yang harus kita support supaya bagaimana ketika mereka, karena kan seperti kita juga ketika kita masih muda mungkin kita bisa lebih semangat, lebih energik, sehat gitu. Ketika kita memasuki masa-masa di kelompok umur berikutnya kita masih bisa seproduktif yang sekarang. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Jadi mungkin kayak sekarang misal keadaannya ledakan, kalau dulu baby boom itu
ini ya, kalau sekarang ini kita sebenarnya dalam masa positif karena yang meledak itu adalah penduduk usia produktif. Cuma tantangan kita tadi lansia juga itu semakin bertambah dan juga harus kita persiapkan bagaimana supaya lansia juga nanti bisa tetap berkontribusi terhadap pembangunan gitu. Oke. Sebenarnya tidak terlalu mengerikan ya kalau misalkan semuanya memberikan dampak positif, begitu ya Pak Medi ya? Iya, betul. Semuanya menjadi aset gitu ya. Tapi ini kan berarti kan juga harus masyarakat harus mengerti ya terkait dengan edukasi ini, dan ini juga harus kita create bersama-sama gitu ya Pak ya. Nah, catatan dari BKKBN sendiri gitu Pak ya, dalam membangun keluarga itu yang seperti apa? Supaya ini berguna loh Pak, apalagi buat saya yang belum membangun keluarga. Silakan Pak. Silakan Pak. Jadi yang pertama itu persiapan untuk membangun keluarga. Kita persiapkan dari masa usia remaja ini. Nah, kita membina para remaja itu menjadi generasi berencana. Raih pendidikan setinggi-tingginya, kemudian dengan pendidikan itu menjadi bekal untuk menciptakan lapangan kerja atau mencari kerja. Setelah mendapatkan penghasilan yang layak, dirasa cukup, baru merencanakan untuk menikah. Oke. Itu yang langkah pertama. Kemudian setelah menikah atau sebelum menikah, justru kita ajak juga mereka untuk mulai merencanakan setelah menikah kira-kira apa yang akan saya lakukan. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah merencanakan keluarga yang akan dibentuk. Jadi merencanakan keluarga itu mulai dari kapan mau nikah. Mau nikahnya kapan? Usia terbaik untuk nikah itu kan kalau BKKBN mengajak, itu perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Itu usia yang sehat nanti untuk hamil dan melahirkan. Sehat, siap untuk membentuk satu rumah tangga yang kita harapkan bisa mewujudkan keluarga yang kecil, bahagia, dan sejahtera. Nah, kemudian merencanakan untuk kapan pengen hamil anak pertama. Usia terbaik untuk hamil bagi perempuan itu adalah 21 tahun ke atas sampai 35 tahun. Jadi kalau menikahnya belum 21 tahun, itu artinya tunda kehamilan anak pertama. Kalau usia sudah 35 tahun ke atas, stop hamil dan melahirkan. Nah, kemudian yang ketiga atur jarak itu kan. Atur jarak antara anak yang pertama dengan yang kedua, berapa jaraknya. Idealnya kan kalau dalam agama Islam seorang ibu wajib menyusui anaknya sampai anak umur 2 tahun. Artinya minimal jarak antara anak itu kan 2 tahun. Tapi kesehatan, hasil survei kesehatan itu 3 sampai 5 tahun. Itu yang ideal jarak antar anak. Kemudian hamil dan melahirkan jangan terlalu sering. Nah, kalau terlalu sering, nah ini juga menjadi satu persoalan. Itu akan berakibat menjadi kehamilan yang beresiko tinggi. Nah, ini betul-betul harus direncanakan. Nah, kemudian setelah menikah, punya keluarga, punya anak gitu kan. Nah, ini bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini kualitas dari anak sehingga anak itu bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. BKKBN itu mengajak semua keluarga yang ada untuk ikut kegiatan bina keluarga balita. Karena di situ keluarga itu diberikan pembekalan tentang bagaimana cara mengasuh, membimbing anak secara baik dan benar. Nah, kemudian untuk keluarga yang punya anak usia remaja, ini kita lakukan melalui 2 jalur. Pertama, jalur keluarga. Nah, jadi keluarganya, baik orang tua maupun saudara-saudaranya. Nah, kita ajak untuk ikut kegiatan bina keluarga remaja. Nah, sasarannya adalah keluarga yang punya anak usia remaja. Di situ juga sama, kita berikan pembekalan bagaimana cara komunikasi efektif antara orang tua sama anak. Kemudian bagaimana cara membimbing anak secara baik dan benar sehingga anak itu bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal dan tidak terlibat dalam triad kesehatan reproduksi remaja. Tidak nikah di usia muda, kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, tidak terlibat dalam nafsah, tidak terlibat dalam nafsah. Nah, itu yang kita arahkan kepada semua keluarga yang ada. Kemudian jalur kedua itu jalur langsung. Nah, ini jalan tol. Jadi langsung pembinaan kepada para remaja. Ini dalam rangka untuk mewujudkan generasi berencana yang pernah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kepada keluarga yang
usia produktif, ya kita ajak mereka, tadi udah ya merencanakan tadi untuk yang punya keluarga usia lansia, ya kita ajak mereka untuk ikut kegiatan bina keluarga lansia. Dan yang ketiga kita integrasikan dengan posyandu lansia. Ini dalam upaya untuk mewujudkan lansia tangguh. Nah ini yang barangkali yang kita tawarkan kepada para masyarakat kita, baik yang ingin berkeluarga maupun sudah berkeluarga, punya anak balita, anak remaja maupun anggota keluarganya usia lansia. Jadi yang kita urus dari BKKBN itu sebenarnya dari sejak dalam kandungan sampai menjelang masuk ke liang lahat. Oke. Gitu. Baik. Tapi ini tidak kita lakukan sendiri, kita terintegrasi, terpadu dengan sektor-sektor yang terkait. Ya. Oke. BKKBN ini banyak slogan juga ya Pak. Iya. Kalau baru-baru kemarin kita sudah konfirmasi sama Pak Medi ya soal satu keluarga harus satu anak perempuan, sudah dijawab. Nah, saya ingat dulu kan familiar sekali 2 anak cukup gitu ya Pak ya. Nah, ada juga yang saat ini seliwaran 2 anak cukup 4 terlalu begitu. Terus ada juga yang bilang 2 anak lebih sehat. Mana yang mau dipatenkan sekarang nih Pak? Kalau dari BKKBN sendiri? Kalau untuk sekarang, kalau dulu kan 2 anak cukup. Ya. Kadang-kadang kita mendapatkan kritikan, katanya pelanggaran HAM. Oh oke. Ya. Kemudian apa tadi yang 4 terlalu tadi? Ya, 2 anak cukup 4 2 anak terlalu. cukup 4 terlalu. Iya. Itu goyonan aja. Oh, gitu kan. goyonan aja. Tapi yang untuk saat ini yang kita selalu sampaikan kepada masyarakat kita di seluruh Indonesia, 2 anak lebih sehat. Saya kira kalau 2 anak insya Allah lebih sehat, ini tidak terbantahkan. Oh, tidak ada yang protes itu. Oke, tidak menyusul 2 anak lebih sehat plus 1 harus perempuan gitu Pak? Tidak ya. Oke, saya akan bacakan dulu ini live chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dari Khairul Okvianto, izin bertanya, sudahkah sebenarnya Sumsel ini memanfaatkan bonus demografi? Jika ukuran produktivitas mungkin bisa kita lihat angka pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di kisaran 5%. Ya, silakan dijawab, Bu Leni. Sudah atau belum ya? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut karena memang kita sekarang masih dalam masa-masa itu. Apakah itu sudah kita nikmati atau belum? Itu ada banyak indikator-indikator makroekonomi yang nanti akan menjadi ukurannya. Kayak misal seberapa misal kita memang sekarang pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat terus, kemudian pendapatan per kapita kita juga, GNP per kapita kita juga sebenarnya juga meningkat, indikator makro kita. Nah, kita kadang ini yang nggak bisa diterima oleh masyarakat tuh ini ya Mbak, ya Bu ya. Tadi ekonomi meningkat membaik, terus membaik, tapi di sekitar kita masih banyak yang susah gitu. Ya itu tadi ada banyak ukuran-ukuran memang yang untuk ukuran indikator kesejahteraan itu macam-macam. Jadinya memang kita tidak bisa ketika kita bicara tentang kesejahteraan kita hanya bicara dari satu indikator saja. Kayak misal tadi dari ukuran ekonomi kita punya GDP, punya pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB dan juga pendapatan per kapitanya yang rata-ratanya. Tapi di samping itu juga kayak misal walaupun pendapatan per kapita itu juga tidak sama, tidak semua orang. Jadi kita juga lihat rasio kita. Misal distribusi, kalau kita memang tidak punya data pendapatan, kita dekati dengan pengeluaran. Jadi pengeluaran misal seberapa persen, misal pengeluaran yang teratas itu 20% ke atas itu berapa persen penduduk yang mengeluarkan konsumsi. Nah itu salah satu ada indikator-indikator seperti itu juga. Jadi kalau ingin jawaban ini kira-kira kita bisa dapatkan berapa tahun lagi? itu kita masih nggak bisa ya kita satu tahun ke depan. Tetap itu harus ada kita penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan itu. Cuma kalau lihat dari Sumsel sejauh ini kita dalam track yang membaik. Jadi bonus demografi kita ini kalau kita lihat dari data kependudukan kita itu masih akan kita nikmati sampai dengan tahun 2041. 2041. Indonesia emas itu 2045 ya Pak ya, misalnya 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi kita masih punya gitu loh. Kita masih punya waktu untuk bagaimana kita bersama-sama bagaimana kita memaksimalkan nilai peluang yang kita punya ini, jendela peluang yang kita punya ini bagaimana kita bisa manfaatkan supaya nanti ini bisa berdampak positif kepada
kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi. Tadi saya setuju sekali Pak bahwa investasi itu penting. Ya. Di manusia itu investasi yang paling berharga adalah tingkat pendidikan. Jadi kita harus bisa menyiapkan SDM kita yang sekarang ini, yang muda, yang nanti juga akan memasuki ini, supaya mereka bisa berdaya saing. Berdaya saing supaya nanti bisa dan juga bisa memberikan kontribusi untuk untuk pembangunan kita gitu. Oke. Nah, lalu ini menyusul ada pertanyaan, adakah skema pendanaan tabungan hari tua dari pemerintah daerah Sumsel untuk mengantisipasi ledakan lansia gitu Pak Med? Ya, saya kira kalau untuk saat ini kan kaitan dengan kalau Sumsel sendiri saya belum mendapatkan informasi, tapi kalau di kementerian itu, di Kementerian Sosial itu untuk ada, karena itu termasuk di calon-calon penerima bansos, itu bantuan sosial, baik itu bantuan tunai maupun bantuan non tunai. Saya kira ini ya kita tunggu aja lah nanti. Untuk kalau saat ini kan udah di daerah-daerah itu kan udah kepala daerahnya kan udah hampir habis ya, yang definitifnya. Mungkin tahun 2024 ini kita akan ada pemilihan kepala daerah yang baru. Kita berharap bahwa ke depan kepala daerah yang terpilih mulai dari gubernur, bupati, wali kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan semuanya ikut ambil peran, peduli dan ikut ambil peran dalam rangka untuk mengatasi masalah ini. Saya kira gitu ya. Semoga lagi dengar semua nih Pak yang akan berlaga November nanti ya, mudah-mudahan ya. Baik, ini nggak berasa udah pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, jadi kita harus akhiri perbincangan kita. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita dan juga pemirsa kita yang sudah menyimak perbincangan kita dari tadi nih? Mungkin ladies first ya Pak, saya ke Bu Marpaleni, silakan Bu. Jadi mungkin kalau menurut saya terkait dengan hal yang sekarang kita hadapi ya, jadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan juga lansia itu merupakan tantangan, tapi juga sekaligus menyimpan sebuah peluang besar. Jadi bagaimana kita dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang tepat, jadi kita rencanakan ini, kita laksanakan yang tepat, mungkin ke depan Sumsel bisa memanfaatkan bonus demografi disebutnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, itu kita perlu kolaborasi sama-sama baik dari pemerintah maupun dari seluruh masyarakat untuk bagaimana cara yang kita menghadapi dinamika dari demografi ini ke depan. Kayak gitu. Baik, Pak Medi silakan Pak. Closing statement. Ya, saya hanya sedikit saja dalam menyikapi masalah ledakan penduduk usia produktif kemudian usia lansia. Kita mengajak semua pihak, semua sektor, baik sektor pemerintah, kemudian sektor swasta, perguruan tinggi, media. Nah, ini media termasuk RRI gitu. Untuk semua masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam rangka mempersiapkan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga semuanya berkualitas, semuanya menjadi aset, sampai ke lansia tetap menjadi aset, bukan menjadi beban bagi orang banyak, bukan menjadi beban bagi pemerintah. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Medi ya. Kita doakan, kita aminkan begitu ya. Jadi kita nih makin kaya gitu kan Sumsel ini kan, karena semuanya aset gitu kan. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di kesempatan hari ini, Pak Medi Herianto SHMH, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Amin. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Seluruh pemirsa juga sehat selalu. Amin Pak. Selanjutnya Bu Marpaleni MA PhD, statistisi ahli media BPS Provinsi Sumsel. Terima kasih Bu Leni, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Mbak Tata. Sampai ketemu lagi untuk kedua narasumber. Sehat selalu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, demikian Dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini di hari Selasa 9 Juli 2024 mengenai Sumsel menghadapi tantangan ledakan penduduk usia produktif dan lansia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 dan juga melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, Instagram dan juga aplikasi kami RRI Digital. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal informasi